Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Tayyib. Hayya bina naftah biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda soli dan soliha, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa dan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita memasuki pelajaran yang baru, Ibu akan mengajak antum untuk mengingat pelajaran yang kemarin. Kemarin Ananda Soli dan Soliha sudah belajar tentang nama dan lambang bilangan. Coba perhatikan contoh yang Ibu berikan ya. Kalau dia dalam bentuk angka-angka, berarti itu dinamakan dengan lambang bilangan. Namun kalau dia dalam bentuk tulisan atau huruf, itu disebut dengan nama bilangan. Ibu berharap semoga Ananda Soli dan Soleha masih ingat ya pelajaran yang kemarin. Hari ini Ananda Soleh dan Soleha akan belajar tema 5 subtema 2, yaitu tentang pengalamanku. Pengalaman anak soleh pada saat belajar dan bermain. Mata pelajaran hari ini adalah PKN dan Bahasa Indonesia. Untuk PKN, Ananda akan belajar tentang bagaimana aturan pada saat bermain. Kemudian untuk Bahasa Indonesia, Ananda Soleh dan Soleha akan belajar tentang ungkapan maaf. Apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuan Ananda Soleh dan Soleha belajar hari ini adalah agar Ananda Soleh dan Soleha mengetahui apa saja aturan yang harus kita lakukan pada saat bermain. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar Ananda Soleh dan Soleha mengetahui bagaimana kalimat yang baik pada saat kita ingin meminta maaf kepada orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita mempunyai kesalahan. Bisa saja kesalahan kita terjadi pada saat kita belajar, kemudian saat bermain bersama teman. Orang yang baik itu adalah orang yang mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kalau kita salah, maka kita harus segera meminta maaf. Dalam sebuah hadis anak soleh dan soleha dikatakan bahwasannya semua anak cucu Adam pernah melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat. Siapa ya yang masih ingat tentang kisah Nabi Adam dan Hawa? Pada saat itu Adam dan Hawa dilarang oleh Allah untuk memakan buah apa anak soleh dan soleha? Buah kuldi. Namun karena diganggu oleh godaan syaitan, akhirnya Adam dan Hawa tetap memakan buah kuldi. Akhirnya mereka diusir dari surga. Di situ Adam dan Hawa telah melakukan sebuah kesalahan. Mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah kuldi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa? Siapa yang masih ingat? Ya, benar sekali. Nabi Adam dan Hawa mereka beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertobat, memohon kepada Allah agar mereka diampuni dosanya. Sama seperti kita manusia, ketika kita mempunyai kesalahan terhadap Allah, maka kita harus beristighfar, kemudian meminta ampun kepada Allah serta bertaubat. Kalau kita mempunyai kesalahan terhadap manusia, kepada orang lain, kepada ayah bunda mungkin, kepada teman, kepada tetangga, maka kita harus segera meminta maaf. Bagaimanakah kalimat yang baik pada saat kita ingin meminta maaf kepada orang lain? Ya, coba perhatikan ya. Sebagai contoh, coba antum perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar dua orang anak.
Nah, anak itu sedang berjalan, kemudian ada temannya yang tidak sengaja menyenggol, kemudian terjatuhlah semua buku-bukunya. Nah, apa yang dilakukan oleh temannya ini? Nah, seharusnya yang bersalah, yang menyenggol, segera meminta maaf kepada temannya. Bagaimana kalimatnya? Ya, kita coba ya. Kalimat atau ungkapan permintaan maafnya adalah, "Maaf ya, Ana tidak sengaja menjatuhkan buku antum." Sekarang kita masuki contoh gambar yang kedua. Lihat, di sini pada gambar ada anak dan ibu. Nah, tidak sengaja si anak menjatuhkan pot bunga. Nah, bagaimanakah kalimat permintaan maaf yang sesuai dengan gambar tersebut? Oke, silakan Ananda Soleh dan Soleha bantu ibu ya. Kita coba bersama. Ya, kalimat permintaan maaf sesuai dengan gambar tersebut adalah, "Maaf ya Bu, Ana tidak sengaja memecahkan pot bunganya." Itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, sekali lagi Ananda Soleh dan Soliha, ketika kita mempunyai salah terhadap orang lain, maka kita harus meminta maaf. Gunakanlah kalimat dan kata yang sopan saat kita meminta maaf kepada orang lain. Agar Ananda Soleh dan Solehah lebih paham tentang ungkapan permintaan maaf, nah sekarang silakan Ananda Soleh dan Solehah buka buku tema 5-nya, yaitu pada halaman 54. Nah, di sana ada gambar, kemudian ada juga kalimat permintaan maaf. Tugas Ananda adalah silakan ditarik garis antara gambar dan kalimat permintaan maaf. Manakah gambar dan kalimat yang sesuai? Nah, selamat mengerjakan ya Ananda Solih dan Solihah. Sekarang kita masuki pelajaran kita yang kedua, yaitu pelajaran PKN tentang aturan pada saat bermain. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, setiap permainan itu pasti ada peraturan di dalamnya. Nah, mengapa peraturan itu dibuat? Peraturan itu dibuat agar semua pemainnya tahu manakah yang boleh dilakukan dan manakah yang tidak boleh dilakukan pada saat bermain. Kemudian juga anak soleh dan soleha, peraturan itu bukan hanya dalam permainan saja, mau itu di sekolah, kemudian di rumah antum, di jalan, di masjid, di angkot, ataupun di mal-mal, semuanya memiliki aturan. Nah, ada aturan yang berlaku di dalamnya. Allah juga memberikan kita aturan, yaitu aturan terhadap hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, untuk itu patuhilah aturan yang berlaku dimanapun. Agar apa? Agar kita saling menghargai, kemudian agar tertib, aman, dan juga kita saling menyayangi satu dan yang lain. Sekarang, siapa yang bisa membantu ibu untuk menyebutkan apa saja aturan pada saat bermain? Ada yang bisa? Ya, coba ya kita ingat sama-sama. Nah, biasanya pada saat bermain kita harus apa? Ya, lemah lembut dengan teman, saling menyayangi, tidak marah-marah, tidak boleh pilih-pilih temannya. Jadi semuanya teman-teman kita. Kemudian lagi apa ya? Ya, benar. Tidak boleh rebutan mainnya. Nah, jadi mainnya harus adil, bergantian, tidak boleh curang. Kemudian apalagi ya Ananda Soleh dan Soleha? Oh iya, nah kalau kita mau meminjam mainan teman, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus izin terlebih dahulu dengan temannya. Jangan langsung mengambil mainannya, karena itu bukan punya kita. Kemudian kalau kita minjem mainan teman, maka mainan tersebut harus kita jaga. Jangan sampai mainannya rusak. Itu adalah beberapa aturan yang berlaku saat bermain. Nah, sekarang untuk kegiatan Ananda Soleh dan Soleha di rumah adalah
Silahkan dibuka buku tema 5-nya, yaitu pada halaman 72 sampai 73. Nah, di sana ada kegiatan mengenal aturan saat bermain. Tugas Ananda Soleh dan Soleha adalah silakan beri gambar senyum pada aturan yang benar. Nah, selamat mengerjakan ya Ananda Soleh dan Soleha. Itulah pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mempunyai salah, maka kita harus meminta maaf. Nah, kalimat yang kita gunakan pada saat kita meminta maaf adalah harus kalimat yang baik dan sopan. Dan juga ketika kita mempunyai salah terhadap Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah, maka kita harus meminta ampun kepada Allah. Dengan cara apa, Nak? Dengan cara beristighfar dan bertaubat. Kemudian juga dalam bermain tentu ada aturannya. Nah, untuk itu kita harus mentaati aturan yang berlaku dalam permainan. Ibu rasa cukup dulu untuk hari ini ya. Mudah-mudahan Ananda Soleh dan Soleha tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Hayya bina nahtatim biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.